Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, nama saya Vanessa Ersya dan teman saya Nasratun Alfiah. Pembahasan kita hari ini adalah tentang aurat, yang mencakup pengertian aurat, batasan aurat dalam sholat, batasan aurat di luar sholat, dan juga batasan aurat anak-anak. Pengertian aurat. Aurat adalah sesuatu yang terbuka, tidak tertutup, kemaluan, telanjang, aib, dan juga cacat. Artinya, aurat dipahami sebagai sesuatu yang oleh seseorang ditutupi karena merasa malu atau rendah diri jika sesuatu itu kelihatan atau diketahui orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aurat diartikan sebagai bagian badan yang tidak boleh kelihatan menurut hukum Islam, kemaluan dan organ untuk mengadakan perkembangbiakan. Sedangkan aurat menurut pengertian hukum Islam adalah batas minimal dari anggota tubuh manusia yang wajib ditutupi karena adanya perintah Allah. Lalu dijabarkan lagi bahwa aurat menurut istilah ialah anggota atau bagian dari tubuh manusia yang dapat menimbulkan birahi atau syahwat dan nafsu apabila dibiarkan terbuka. Bagian tubuh manusia tersebut harus ditutupi, dijaga karena merupakan bagian dari kehormatan. Aurat laki-laki dan wanita ketika sholat. Salah satu syarat dalam pelaksanaan sholat adalah menutup aurat. Maka dari itu, tidak sah sholat seseorang jika dalam sholat tersebut ia menyingkapkan auratnya, kecuali jika orang tersebut tidak mampu untuk mendapatkan apapun yang dapat menutupi auratnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai batas aurat untuk masing-masing kaum pria secara umum, kaum perempuan yang merdeka, dan kaum perempuan hamba sahaya ketika mereka hendak melaksanakan sholat. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi. Batas aurat kaum pria menurut mazhab Hanafi adalah dimulai dari pusar hingga lutut. Batas aurat perempuan hamba sahaya dimulai dari pusar hingga lutut, ditambah dengan bagian perut seluruhnya dan bagian punggung juga termasuk aurat, sementara pinggang dan keduanya di sisi hanya mengikuti bagian perut dan punggung. Lalu untuk perempuan yang merdeka, sekujur tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki, termasuk rambut yang terjuntai melalui telinga. Yang kedua, menurut mazhab Asy-Syafi'i, batas aurat kaum pria adalah mulai pusar hingga lutut. Batas aurat kaum perempuan hamba sahaya adalah mulai pusar hingga lutut. Lalu perempuan yang merdeka, batas auratnya adalah seluruh anggota tubuhnya dari atas hingga bawah, dari atas kepala sampai bawah kaki, termasuk rambut yang terjuntai melalui telinga. Yang ketiga, menurut mazhab Hambali, batas aurat kaum pria menurut mazhab Hambali yaitu dimulai dari pusar hingga lutut. Batas aurat perempuan hamba sahaya dimulai dari pusar hingga lutut. Lalu untuk perempuan yang merdeka hanya dikecualikan bagian wajahnya saja, sedangkan seluruh bagian tubuhnya selain wajah adalah aurat. Yang keempat, menurut mazhab Maliki. Mazhab Maliki membagi dua macam, yaitu mughaladzah, tidak ada toleransi, dan mukhafafah atau dapat ditoleransi. Untuk mughaladzah sendiri, kaum pria batas auratnya adalah dua alat vital, yaitu kubul dan dubur. Untuk perempuan merdeka, seluruh tubuhnya selain bagian dada, punggung, dan atraf. Lalu untuk perempuan hamba sahaya adalah semua bagian yang terdapat di sekitar alat vital dan bokong, termasuk diantaranya bulu kemaluan. Untuk mukhafafahnya sendiri atau yang dapat ditoleransi, kaum pria adalah bagian tubuh lain selain dua alat vital yang terdapat di antara pusat dan lutut, baik di bagian depan ataupun di bagian belakang. Untuk perempuan merdeka adalah seluruh tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan. Lalu untuk perempuan hamba sahaya adalah sama seperti aurat mukhafafah untuk kaum pria, yaitu bagian tubuh lain selain dua alat vital yang terdapat di antara pusat dan lutut,
baik di bagian depan ataupun di bagian belakang. Aurat laki-laki dan wanita ketika di luar sholat. Tidak hanya ketika melaksanakan sholat, para mukallaf juga diwajibkan untuk menutup auratnya di luar sholat, agar tidak terlihat oleh dirinya sendiri ataupun orang lain yang tidak dihalalkan untuk melihat aurat dirinya, kecuali karena terpaksa, misalnya sedang melakukan pengobatan atau semacamnya. Jika demikian, maka ia boleh menyingkapkan pakaiannya hingga auratnya dapat terlihat oleh orang lain. Namun dengan syarat hanya dibuka seperlunya saja, dan dibolehkan pula baginya untuk membuka auratnya ketika hendak mandi, buang air, atau hal-hal lain semacam itu, selama ia berada dalam ruang tertutup atau dalam keadaan sendirian hingga auratnya tidak dilihat oleh orang lain. Menurut mazhab Maliki, Menurut mazhab Hanafi, batas aurat wanita dengan mahramnya adalah anggota tubuh yang ada di antara pusar dan lutut, punggung, dan perut. Yang kedua, menurut mazhab Asy-Syafi'i, wajah dan telapak tangan termasuk dalam aurat perempuan dalam keberadaan laki-laki bukan mahram. Untuk kaum pria di luar sholat adalah antara pusar dengan lutut. Karena itu, anggota tubuh lainnya selain aurat yang dibatasi itu halal sama sekali untuk diasingkan, untuk disingkan dan dilihat orang lain selama diyakini tidak akan terjadi fitnah. Yang ketiga, menurut mazhab Hambali, aurat yang sudah terpisah dari tubuh tidak diharamkan untuk dilihat karena pengharamannya sudah gugur dengan adanya pemisahan tersebut. Lalu yang keempat, menurut mazhab Maliki, aurat yang sudah terpisah dari tubuh boleh untuk dilihat apabila pemiliknya masih hidup. Sedangkan jika aurat itu terpisah dari tubuh yang sudah meninggal dunia, maka hukumnya sama seperti dalam keadaan masih menyatu, yakni diharamkan untuk melihatnya. selanjutnya adalah batas aurat pada anak-anak. Nah, menurut mazhab Asy-Syafi'i, batas aurat kanak-kanak ketika sholat, baik laki-laki atau perempuan, hampir balik atau belum, adalah sama seperti batas aurat orang dewasa saat melaksanakan sholat. Nah, sedangkan untuk di luar sholat, batas aurat remaja yang sudah hampir balik, laki-laki atau perempuan, itu sama seperti batas pria dewasa di luar sholat, menurut pendapat yang paling sahih. Sementara untuk batas aurat kanak-kanak atau remaja yang belum hampir balik, jika laki-laki maka auratnya sama seperti aurat seseorang bersama mahramnya apabila ia sering dideskripsikan memiliki paras yang rupawan dan bentuk tubuh yang menawan, namun tanpa ada hasrat yang terkandung. Jika ada, maka auratnya harus ditutupi seperti orang dewasa. Sedangkan jika anak kecil yang biasa saja dan tidak pernah mendapatkan pujian, maka auratnya seperti tidak ada, namun tetap diharamkan untuk melihat kubul dan duburnya bagi selain orang yang mengurus kesehariannya. Dan untuk batas aurat kanak-kanak atau remaja perempuan yang belum hampir balik, apabila paras dan bentuk tubuhnya cukup menarik menurut orang yang biasa saja atau berpandangan lurus, maka auratnya itu sama seperti aurat perempuan dewasa. Namun jika tidak terlalu menarik perhatian, maka auratnya sama seperti anak kecil lainnya, tetapi tetap diharamkan untuk melihat kubul dan dubur bagi selain orang yang mengurus kesehariannya. Kemudian menurut mazhab Maliki, batas aurat untuk anak-anak di luar sholat berbeda menurut usia dan jenis kelamin. Untuk laki-laki yang berusia 8 tahun ke bawah tidak ada batas auratnya, maka aurat anak-anak yang hidup boleh terlihat oleh kaum perempuan, dan aurat anak-anak yang sudah meninggal boleh dimandikan oleh kaum perempuan. Sedangkan untuk laki-laki yang sudah berusia 9 tahun hingga 12 tahun, auratnya boleh terlihat oleh kaum perempuan jika masih hidup. Namun aurat jenazah anak-anak dengan usia demikian tidak boleh dimandikan oleh kaum perempuan. Dan untuk anak laki-laki yang sudah berusia 13 tahun ke atas, maka auratnya sama seperti pria dewasa. Adapun untuk anak perempuan, jika usianya baru 2 tahun, 8 bulan atau kurang dari itu, maka tidak ada batas auratnya. Sedangkan jika lebih dari itu hingga berusia 4 tahun, maka hanya ada batas aurat yang
tidak disentuh saja, sedangkan untuk dilihat masih belum ada batas auratnya. Yang artinya dalam usia demikian maka tidak boleh bagi pria non mahram untuk memandikannya. Sementara jika sudah mulai ada daya tarik tidak non mahram untuk memandikannya itu nggak boleh. Kalau udah ada daya tarik, misalnya sudah memasuki usia 6 tahun, maka batas auratnya seperti perempuan dewasa. Artinya tidak boleh bagi pria non mahram untuk memandang auratnya dan tidak boleh pula untuk memandikannya. Adapun batas aurat laki-laki di dalam sholat, anak laki-laki dalam sholat adalah 2 alat vitalnya. Karena itu auratnya tersebut harus ditutupi saat belajar melakukan sholat. Sedangkan untuk anak perempuan, batas auratnya ketika belajar sholat adalah bagian tubuh di antara pusar dan lutut. Karena itu bagi orang tua atau walinya untuk mewajibkan anak perempuan tersebut menutupi sekitar bagian tersebut sebagaimana mereka menyuruh dan mengajarkan mereka untuk sholat. Sedangkan bagian tubuh lainnya sekitar bagian seperti yang diwajibkan pada perempuan dewasa, maka hukumnya hanya dianjurkan saja. Kemudian menurut mazhab Hanafi, tidak ada batas aurat untuk anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan. Dari sebutan untuk anak-anak kecil itu, menurut mazhab Hanafi, dibatasi usianya kira-kira 4 tahun atau kurang dari itu. Dengan demikian, anak-anak yang usianya dalam batasan tersebut, auratnya boleh terlihat atau tersentuh oleh orang dewasa non-mahram. Jika lebih dari usia tersebut, apabila belum ada daya tarik, maka yang harus ditutupi adalah kubul dan duburnya. Sedangkan jika sudah ada, maka auratnya sama seperti aurat orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, baik di luar sholat maupun ketika belajar melakukan sholat. Kemudian yang terakhir, menurut mazhab Hambali, anak kecil yang belum mencapai usia 7 tahun belum ada batas auratnya. Karena itu, auratnya masih boleh tersingkap hingga dapat terlihat atau tersentuh oleh lawan jenis yang sudah dewasa. Sedangkan jika usianya sudah lebih dari itu hingga usia 9 tahun untuk anak laki-laki, batas auratnya adalah kubul dan dubur baik di luar maupun di dalam sholat. Sementara untuk batas aurat anak perempuan adalah bagian-bagian tubuh di antara pusar dan lutut. Jika sedang belajar sholat dan jika di luar sholat, maka batas auratnya bagi mahram adalah sama, yaitu di antara pusar dan lutut. Sedangkan bagi pria dewasa non mahram adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah, leher, kepala, tangan, dan kaki. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.